Oke, sekarang kita akan belajar cara melakukan instalasi Ubuntu 20.04 kita menjadi sebuah web server. Sedikit berbeda dengan tutorial sebelumnya. Di tutorial kali ini kita akan menggunakan Nginx sebagai web servernya. Oke, kita langsung saja. Ini saya sudah setup Ubuntu yang baru, masih kosong. Kita connect. Ini saya menggunakan nama user sebagai username-nya. Oke, seperti biasa di awal kita lakukan update untuk packages kita, repository packages kita. Setelah selesai, kita akan jalankan perintah berikutnya, yaitu upgrade, untuk melakukan upgrade dari packages yang sudah terinstall. Oke, ini konfirmasi akan menggunakan storage kita. Kita jawab yes. Saya kecilkan dulu. Proses ini biasanya memakan waktu sedikit lebih lama dari update. Oke, ini sudah selesai. Saya clearkan terlebih dahulu layarnya. Dan yang pertama kita akan melakukan instalasi web servernya, yaitu Nginx. Sintaksnya sederhana, apt-get install Nginx. Oke, konfirmasi akan menggunakan sekitar hampir 8 MB. Kita jawab yes. Proses ini akan melakukan instalasi Nginx dan juga dependensinya. Oke, ini sudah selesai. Saya clear lagi. Dan untuk melakukan tes apakah sudah running, kita bisa buka browser kita. Kemudian kita masukkan IP dari browser dari web server kita atau VPS kita. Untuk contoh kasus ini ada di 3487.105.134. Ya. Oke, ini sudah running. Ini saya coba bisa if config ya. Oh, ini belum di-install if config ya. Ya, tapi IP web servernya ini, dan ini sudah running. Kita bisa cek kalau mau memastikan dia ada sama juga di folder var www HTML. Oke, ini ada satu file file default dari web server ini. Kita coba edit untuk memastikan apakah memang benar ini filenya. Kita rubah h1-nya, heading satunya menjadi sorry. Saya ulangin dulu prosesnya. Oke, kita tambahkan tes. Kita save. Ini apa namanya? Welcome Nginx. Kalau kita refresh akan ada tes. Jadi ini sudah terinstall web server kita. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi berikutnya, yaitu untuk database kita akan menggunakan MySQL seperti biasa. Ini sebenarnya sama dengan proses pada saat kita menginstall di Apache, untuk Apache. Jadi kita sudo apt-get install MySQL server. Kita jalankan. Ini lebih besar, jadi akan memakan waktu lebih lama. Kita jawab yes. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Butuh beberapa menit untuk melakukan instalasi. Ini juga tergantung dari spesifikasi server teman-teman dan juga koneksi internetnya, karena pada saat proses ini dia mendownload dulu file-file yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi. Dan juga setelah proses ini selesai, kita akan menjalankan script
MySQL Secure Installation untuk memastikan MySQL kita secure. Oke, ini sudah selesai. Ini saya clearkan lagi, kemudian kita jalankan sudo MySQL _secure installation. Oke, ini seperti biasa mau nanya apakah kita mau menggunakan validate password komponen. Jadi kalau kita akan aktifkan, maka kita diwajibkan menggunakan password yang menggunakan kombinasi angka, karakter, huruf besar, huruf kecil untuk memastikan lebih secure. Cuma dalam kasus ini saya akan memilih no untuk simplicity, dan kita masukkan passwordnya, password. Oke, remove anonymous user, yes. Disallow root login remotely, kita jawab yes karena kita tidak mau orang lain atau siapapun bisa connect sebagai root dari luar. Jadi kita hanya memastikan kita hanya bisa connect sebagai root dari server ini sendiri atau localhost. Kita jawab yes. Remove test database, yes. Reload privilege tables now, yes. Oke, itu saja proses untuk instalasi MySQL. Kita bisa tes dengan menjalankan MySQL. Oke, ini MySQL-nya sudah jalan dan kita sudah terhubung dengan MySQL kita. Oke, kita bisa exit. Kemudian berikutnya kita akan melakukan instalasi PHP. Nah, untuk PHP agak sedikit berbeda sintaksnya. Jadi ketika kita menggunakan Nginx, yang perlu kita install adalah PHP FPM dan PHP MySQL. Ini berbeda dengan sintaks yang kita gunakan di Apache sebelumnya, karena untuk Nginx dia membutuhkan tambahan yaitu PHP FPM tersebut atau PHP Fast CGI Process Manager. Jadi ini memang yang dibutuhkan oleh Nginx untuk bisa menjalankan script PHP. Oke, kita tekan enter untuk menjalankan prosesnya. Seperti biasa menanyakan konfirmasi, kita jawab yes. Dan tunggu sebentar untuk proses ini berjalan. Oke, sebenarnya sampai sejauh ini sudah selesai untuk proses instalasi web server kita. Jadi kita sudah punya Nginx sebagai web servernya dan juga sudah mendukung PHP. Jadi kita bisa memasukkan aplikasi PHP kita di sini, dan juga untuk database-nya sudah terinstall MySQL. Jadi sebenarnya proses ini sudah selesai. Di sini saya kasih sedikit tambahan informasi mengenai cara menggunakan virtual host kalau istilahnya. Jadi ketika kita mempunyai satu website dengan domain, kita bisa menghubungkan domain itu ke spesifik folder yang ada di server kita. Jadi misalnya di sini ini defaultnya HTML ya, tapi kita misalnya punya folder website namanya www testing aja nama domain.com. Anggaplah ini nama website kita ya. Oke, sorry, ini permission denied karena kita harus tambahkan sudo, kita nggak punya aksesnya. Oke, jadi sudah ada satu folder dengan nama www.testingaja nama domain.com. Nah, bagaimana kita menghubungkan? Jadi kita nanti di DNS kita, di domain, untuk manage DNS di domain kita tambahkan IP dari web server kita ini, dan kita daftarkan di DNS di domain kita. Biasanya itu ada di tempat teman-teman membeli domainnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghubungkan supaya Nginx ini tahu bahwa kita yang mengakses itu dari testing aja nama domain.com dan dihubungkan ke foldernya. Jadi supaya kita dalam satu server ini bisa memiliki beberapa website
dengan domain yang berbeda-beda ataupun subdomain yang berbeda-beda. Oke, jadi caranya yang pertama kita masuk ke folder etc nginx sites available. Nah, di sini ini yang defaultnya. Kita misalnya mau menambahkan satu konfigurasi nginx untuk website testing aja nama domain.com ini ya. Jadi kita bikin namanya ini biar gampang, biar kita tahu, biasanya saya samakan nama filenya dengan nama domainnya supaya kita nggak bingung kalau kita punya ada banyak domain. Oke, di sini kita perlu ketikkan beberapa sintaks. Yang pertama server, buka bracket, tutup dulu. Kemudian kita akan listen di port 80. Ini port default dari website ya. HTTP itu defaultnya di 80, jadi kita buka di port 80. Kemudian kita masukkan nama server kita. Nah, di sini biasanya dibikin 2. Jadi kita pakai, kalau mau lebih dari satu domain, kita pakai spasi aja. Dan kemudian biasanya saya tambahkan untuk yang tanpa www. Karena ini berbeda. Jadi teman-teman harus tambahkan untuk www dan tanpa www. Kemudian di ujungnya kita tambahkan titik koma. Nah, kemudian ini yang penting, di mana kita meletakkan website kita tersebut yang nanti akan diakses sama Nginx ketika kita mengunjungi website ini. Tadi saya sudah bikin namanya foldernya www.testingaja-nama-domain.com. Kemudian ini indeksnya apa nih yang akan diakses pertama kali? Biasanya tuh indeks HTML dulu, baru HTML, baru PHP. Ini terserah kalau teman-teman mau langsung ke yang dicek pertama adalah indeks PHP, ya ini ditaruh di paling depan sebelum indeks HTML. Oke. Kemudian ini standar dari konfigurasinya, silakan diikuti saja. Jadi kalau dia nggak ada akan dikasihkan error 404. Kemudian ini juga yang cukup penting karena nanti di sini kalau dia menggunakan extension PHP, maka dia butuh aplikasi komponen PHP FPM tadi yang sudah kita install supaya bisa diinterpretasi script PHP-nya. Jadi ini kita tambahkan untuk supaya dia mengetahui bahwa ketika extension PHP maka diinterpretasi menggunakan PHP FPM yang sudah kita install tadi. Jadi kita melakukan instalasi PHP 7.4. Oke, kemudian script selanjutnya ini standar aja. Udah, ini aja. Kalau ini sudah, kita bisa save. Aduh, tadi saya lupa ternyata pakai sudo. Jadi kita nggak punya akses untuk nge-write-nya. Nggak apa-apa, ini saya copy dulu. Ini kita exit. Kemudian saya buka lagi, tapi kita tambahkan sudo. Kemudian saya paste script yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita save. Oke, sudah di save filenya. Nah, yang kedua kita harus membuat symbolic link supaya konfigurasi ini bisa aktif dan terbaca. Jadi ini kan, jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh cek dulu ya. Ini ada 2 folder, sites available dan sites enable. Nanti yang dicek itu yang ada di sites enable ini. Tapi supaya kita nggak copy paste, kita bikin saja symbolic link dari folder ini ke folder ini. Nah,
Caranya sudo sudo spasi ln min s, kemudian foldernya tadi kita bikin di sites available, tadi namanya apa ya? www. Nah, ini testing aja nama domain.com. Nah, kita bikin simbolik linknya di etc sites enable. Nginx sites enable. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di folder sites enable, nanti dia akan ada nih testing aja nama domain.com yang sebenarnya adalah file yang di sites available. Padahal kita lagi di folder sites enable. Oke, jadi ini saja untuk membuat konfigurasi Nginx-nya supaya ketika kita mengakses testing aja nama domain.com, dia akan mengarahkan ke folder var www testing aja nama domain.com. Jadi kita bisa menaruh website kita atau aplikasi website kita di folder tersebut. Nah, jangan lupa juga kalau mau mengecek apakah ada error atau tidak, bisa menggunakan Nginx min t. Oke, ini tidak ada error, semuanya oke, testing successful. Kalau mau pasti, sebenarnya kita bisa jalankan reload Nginx untuk mereload Nginx kita. Oke, jadi ini sudah terreload, sudah restart servisnya, dan konfigurasi yang terakhir sudah terapply. Oke, itu aja tutorial untuk menginstall Nginx, PHP dan MySQL, juga bagaimana mengkonfigurasi Nginx supaya bisa mengetahui domain, dan kita bisa membuat setiap domain punya folder masing-masing. Istilah lainnya biasanya disebut dengan virtual host. Oke, itu saja tutorial kali ini. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan, silakan langsung tanyakan di kolom komentar. Thank you.